Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama ABG Channel. Salam sukses, salam petani Indonesia. Oke, di kesempatan kali ini saya sedang berada di kebun cabai kepunyaannya Pak Andi ini ya, kawan-kawan. Nah, istimewanya apa kebun cabai ini? Ikuti terus video kami dan jangan di skip. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tanaman cabai milik Pak Andi. Di sini tepatnya usia tanam 2 bulan dengan jenis varietas TM99 ya. Dan di sini saya tuh sangat ingin membahas ini karena di sini tuh Pak Andi menanam cabai tanpa menggunakan pupuk dasar ataupun dasaran seperti umumnya kawan-kawan lakukan. Jadi itu Pak Andi tidak menggunakan kapur dolomit, tidak menggunakan kohe, tidak menggunakan pupuk kimia tambahan seperti TSP ataupun Ponska ya kawan-kawan. Di sini Pak Andi hanya menggunakan murni tanah biasa, jadi tanpa ada unsur hara tambahan lainnya. Tapi yang paling unik di sini justru tanaman cabai ini 90% bebas dari penyakit meskipun curah hujan di daerah saya ini sangat tinggi, hampir setiap hari hujan ya kawan-kawan. Nah, inilah yang perlu kita bahas, apa rahasia yang dimiliki oleh Pak Andi. Jadi untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Ikuti terus perkembangan video ini, jangan di skip, supaya kita bisa saling sharing mengenai tanaman cabai yang akan saya bahas ini. Nah, jadi untuk poin pertama di sini Pak Andi menggunakan satu produk paketan untuk perawatan tanaman. Nah, mungkin untuk kawan-kawan yang khususnya yang sering menanam sayuran ataupun menanam padi tidak asing dengan hal-hal yang seperti itu ya kawan-kawan. Jadi di dalam satu paketan tersebut sudah terdapat unsur hara yang dibutuhkan untuk kocor, untuk penyepraian, untuk penanganan penyakit, bahkan untuk ZPT-nya pun ada. Jadi sebenarnya apa Bang yang digunakan oleh Pak Andi sehingga cabainya bisa mulus seperti ini? Nah, untuk kawan-kawan yang ingin mengetahui produk yang digunakan oleh Pak Andi, silahkan tulis di kolom komentar karena di sini saya tidak akan menyebutkan nama produk. Nah, ini dia kawan-kawan. Mungkin keunggulan ataupun kekurangannya yang ada di lahan ini nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama yaitu kita akan membahas kekurangan. Nah, untuk kekurangannya mungkin ini kawan-kawan bisa lihat sendiri dari segi usia. Di sini tanaman ini sudah umur 2 bulan. Beliau menanam bulan Januari, awal-awal bulan Januari. Nah, ini dia kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat tanah murni tanpa ada tambahan pupuk lain. Jadi kembali lagi di sini tanaman usia 2 bulan bisa kawan-kawan nilai. Untuk segi pertumbuhan itu kekurangan, kita ini membahas kekurangan ya. Untuk kekurangannya mungkin dari segi pertumbuhannya tidak merata, ada yang sudah besar, ada yang masih kecil, ada yang sudah rimbun, ada yang masih angkatan bercabang ya kawan-kawan. Jadi mungkin dengan adanya ataupun dengan tidak menggunakan pupuk dasar tersebut sehingga mempengaruhi pertumbuhan dari pohon cabai ini. Dan untuk berikutnya kita akan bahas mengenai kelebihan. Untuk kelebihannya itu yang pertama, ini untuk para petani yang mungkin ingin menanam cabai namun takut untuk
terbayang dengan modalnya yang tinggi. Nah, itu bisa kawan-kawan contoh di sini Pak Andi menanam tanpa menggunakan pupuk dasar. Nah, mungkin untuk kawan-kawan yang ingin ataupun yang sering melakukan penanaman sayuran, itu modal yang paling besar yaitu modal untuk di lahan, ya kan? Jadi kawan-kawan perlu menyiapkan pupuk dasar, kapur dolomit, mungkin ketambahan organik. Nah, untuk di sini Pak Andi, kawan-kawan bisa lihat tanpa pupuk dasar pertumbuhannya sangat sehat, sangat normal seperti ini. Jadi kita kembali membahas untuk kelebihan. Untuk kelebihan dari tanaman ini 90% mulus, bebas penyakit. Itu mungkin karena tidak menggunakan kohe. Dan di sini curah hujannya sangat tinggi, bahkan setiap hari itu hujan deras ya kawan-kawan. Kawan-kawan mungkin bisa sering mengalami kejadian kalau menanam sayuran di musim hujan itu pasti banyak hama, banyak penyakit, ada yang layu fusarium itu. Namun di sini itu 90% mulus. Tadi saya menemukan satu pohon saja yang terkena kuning. Nah, itu nanti kata beliau dicabut saja daripada menular ke pohon-pohon yang sudah tumbuh sehat seperti ini. Nah, jadi seperti itulah keadaan kebun dari Pak Andi ini. Untuk bagaimana kedepannya nanti akan saya videokan kembali. Jadi untuk kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Salam Tani Indonesia.